orang kan selama ini minum tuak itu mabuk, negatif gitu Iya. kan. Jadi kalau di acara kita itu kita perbolehin minum. Ada batasannya nanti. Ini rahasia lah. Gitu. Nanti Berapa itu gelas ini? Satu um, teko, 2 teko. maksimalnya 3 gelas. Oh, 3 nah, gelas. cuman Satu orang 3 gelas. Horas, selamat sore. Kembali kita bertemu dalam program Gen Berita Marnonang. Hari ini kita bersama para orang-orang muda yang saat ini konsen terhadap salah satu minuman khas Batak, minuman khas Samosir, yaitu tuak. Selama ini tuak menjadi minuman kearifan lokal, minuman masyarakat Batak, dan biasanya diminum menjelang malam hari setelah selesai beraktivitas. Banyak cerita dan filosofi terkait tuak itu sendiri, dan karenanya orang-orang muda ini ingin membuat sebuah festival yang disebut dengan Festival Tuak. Langsung saja kita sapa para sahabat kita, panitia Festival Tuak Danau Toba. Mungkin bisa dikenalkan namanya, silakan. Oke, Horas. Saya Septian Nenggolan selaku Ketua Pelaksana di Festival Tuak Danau Toba. Ya, terima kasih Septian. Dan Edo Perkusip, anggota dari NNC. Oke. Nah, Festival Tuak Danau Toba, maksudnya ini apa Festival Tuak? Agak mungkin supaya ada meluruskan orang, apakah mau jadi membuka isu atau bagaimana supaya bisa orang tahu. Jelaskan dulu, Adinda Septian. Ya. Jadi sebenarnya Festival Tuak ini diadakan secara rinciannya itu sebenarnya untuk menghilangkan stigma negatif daripada pemikiran masyarakat. Iya. Di mana selama ini tuak dianggap memabukkan kan Iya. itu. Jadi padahal kan yang membuat mabuk itu sebenarnya tuak, tapi kita yang salah mengkonsumsinya karena kita konsumsi terlalu berlebihan gitu. Nah, jadi kita adakan festival ini, kita sekalian mengedukasi masyarakat gimana mengkonsumsi tuak yang benar. Nah, karena kan pada zaman dahulu, ini kata orang ngopung-ngopung dulu lah. Iya. Tuak ini kan minuman khas dari kita. Iya. Nah, kalau di Indonesia ini diplot jadi minuman Nusantara, fermentasi Nusantara gitu. Iya. Nah, di sini kalau biasanya kalau zaman dahulu ada orang-orang Batak yang lagi ngumpul rapat, Iya. itu minumannya pasti tuak. Tuak. Nah, Iya. itu pasti tuak. Nah, kalau di zaman sekarang itu udah nggak ada lagi. Oke. Gitu. Nah, Festival Tuak yang akan dilaksanakan itu bentuknya bagaimana nanti? Jadi nanti untuk di festival tuaknya itu kita di situ mengadakan edukasi kepada masyarakat sebenarnya. Berarti kegiatan edukasi. Kegiatan edukasi ya. Jadi nanti di sana kita ngundang juga dari kabupaten yang seputaran Danau Toba, 7 kabupaten. Ya. Jadi paragat dari sana nanti membawa hasil tuaknya. Itu hasil. Berarti akan ada pasien paragat membawa hasil tuak. agatannya Iya, itu semua. hasil agatan. Iya, jadi itu nanti dipamerkan di sana. Seluruh Danau Toba atau seluruh Samosir? Seluruh Danau Toba. Iya. Jadi ada 7 kabupaten, Sipitu Luat. Nah, gitu. Jadi nanti di sana itu tuaknya akan dipamerkan. Nah, dari setiap kabupaten itu nanti masyarakat dipersilakan mencicipi. Mendai. Nah, tapi ada syaratnya juga. Syaratnya apa? Tuaknya itu tidak boleh dicampur-campur dengan tuak yang lain. Kalau Kalau memang dari satu pokoknya cuma 1 gelas atau 1 teko, udah cukup 1 itu aja, jangan dicampur. bagi peragatnya ya. Iya, bagi paragatnya. Jadi yang dipamerkan itu memang benar-benar tuak dari hasil 1 pohon. Apakah nanti ada juaranya atau apa seperti itu? Kalau untuk peserta paragat tidak ada juara. Iya. Tapi kita nanti akan kasih cenderamata, ada berupa sertifikat juga dan plakat juga nanti. Nah, semangatnya apa ini Semangat untuk melakukan festival tua ini? semangatnya ya salah satunya Bang, ini unik. Iya. Ini unik, namanya unik. Nah, dan semangatnya itu juga karena keinginan kami juga Naposo dari Kecamatan Nenggolan, dari Naposo Nenggolan Kreatif itu untuk menjadikan tuak ini jadi
penghasilan buat paragat tuak atau petani tuak Iya. yang bisa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, mungkin kebutuhan sekolah atau yang lain gitu. Nah, jadi di sini kita juga merencanakan untuk tuak ini, nilai jual tuak itu harus lebih tinggi gitu. Berarti kedepannya berharap bahwa tuak ini sebagai bagian UKM juga ya, Iya. kedepannya. Ya, itu memang udah kita targetkan juga. Itu harus bagian dari UMKM juga itu tuak. Karena kan tuak juga di sana olahannya bukan cuma minum gitu. Sebenarnya kan ada kuliner juga, Iya. ada hasil-hasil kreatif juga dari pohon aren. Iya. Nah, itu yang mau kita edukasikan ke masyarakat, terkhususnya paragat nanti, supaya mereka juga jangan beranggapan adalah tuak gitu, enggak. Iya. Jadi ada penghasilan yang lain dari pohon aren gitu. Punya catatan nggak berapa paragat di Samosir ini? Kalau untuk catatan paragat sebenarnya nggak punya, Bang. Iya. Tapi dan ini rencana juga sih, ngobrol-ngobrol akan membentuk asosiasi paragat di Kabupaten Samosir. Iya. Karena dari luar sudah ada asosiasi paragat, sudah ada. Samosir belum ya? Di Toba sudah ada, Samosir belum ya? di Samosir belum. Iya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini nanti paragat-paragat itu bisa ya sama-sama lah sama kita untuk membentuk komunitas atau asosiasi paragat. Berarti setiap orang boleh nanti datang untuk mencicipi tuak dari seluruh kawasan Toba ini? Boleh, itu kita perbolehkan. Ada batasan maksimal nggak berapa gelas gitu? Ada. Nah, jadi konsepnya kan karena gini, Bang, stigma orang kan selama ini minum tuak itu mabuk, negatif gitu iya. kan. Jadi kalau di acara kita itu kita perbolehin minum. Tapi nanti ini ada batasannya nanti. Ini rahasia supaya membatasi peminum. Gitu. Nanti berapa itu gelas ini? 1 teko, 2 teko? maksimalnya 3 gelas. Oh, 3 Nah, gelas. cuman Untuk satu orang 3 gelas. cuman kita 3 gelas ya. ada ini nggak boleh diungkapkan ya. Iya. Ada trik kita nanti untuk mengetahui orang ini sudah dapat 3 gelas atau belum Atau supaya ada mabuk kiriman gitu ya? supaya menghindari kejadian-kejadian yang tak diinginkan gitu. Ya. Jadi selain daripada tuak yang dihidangkan, ada lagi nggak yang lain yang dihidangkan, mungkin hasil kreativitas atau produksi kawasan Samosir ini? Ada yang itu dari tuak semua nanti. Ada kue, bolu. Oh, bolu. Jadi itu ada Bolu yang dari dari aren. Aren ya? Iya, dari tuak lah gitu. Iya, Nanti pokoknya makanan yang berbahan dasar apa ya? tuak, arennya? berbahan Tuak, ya? dasar tuaknya. Jadi itu nanti kita praktekkan langsung di sana gitu. Jadi masyarakat langsung melihat, bisa mencicipi juga. Nah, dan ini juga nanti jadi oleh-oleh masyarakat yang datang, pengunjung yang datang, oleh-olehnya itu dibawa pulang. Dibawa pulang. Ada nggak sesuatu juga yang bisa dijual di situ nanti oleh para pengrajin-pengrajin dari Samosir, seperti mungkin bulunya dijual seperti itu sehingga bisa meningkatkan pendapatan para paraga atau orang-orang yang buat bulu dari bahan tuak? Ya, itu pasti. Karena gini, itu hasil olahannya itu nanti kita jual di sana. Iya. Jadi itu sebagai income-nya para pengrajin gitu. Nah, kayak tuaknya itu nanti kita dibeli panitia sebagian, dan sebagiannya lagi itu nanti dijualkan di situ. Baik. Nah, selain itu apa lagi yang akan dilakukan di kegiatan festival tuak ini? Kalau kegiatan di festival tuak ini selain dari pamerannya nanti ada seminar juga. Seminar itu masa tentang budidaya. Karena kan budidaya pohon aren. Karena kan selama ini, Bang, pohon aren itu kan yang ditanikan orang ini, yang diagati itu, itu kan bukan ditanam. Jadi ya udah tumbuh diambil aja tuaknya gitu kan. Nah, ada juga yang dilihat semak ditebang gitu kan. Gak taunya 2 tahun lagi menghasilkan kan harusnya gitu. Jadi nanti kita edukasi juga di sana masalah untuk budidayanya pohon aren gitu. Di antara Edu dan Septian, kita pernah mendengar orang mengatakan, mungkin legenda, tetapi ya sejadi benar, mengatakan kalau mau paragat itu harus sepertinya harus merayu, mengelek tuak ini supaya bisa menghasilkan airnya. Itu benar atau hanya sebuah legenda saja atau gimana itu? Sampai sekarang katanya banyak juga paragat. Masih dilakukan sampai sekarang. Bahkan kalau paragat itu biasanya kalau pergi meragat harus dengan pakaian sederhana. Pakaian sederhana, tidak boleh pakai yang mewah-mewah, tidak boleh pakai jam, pakai perhiasan. Kenapa? Itulah dulu legendanya, Pak. Kenapa?
biar seperti legenda asa ilian naborui songoni. Asal ada buris. Asa marhua songoni. Mangelek batu do buru Mangelek ini. matu naborui. Oh, asal keluar bagot nade. Oh, seperti itu ya. Berarti ceritanya sebuah pohon aren itu juga punya cerita ya. Asal usul pohon aren ya. Iya cerita, aslinya nggak tahu karena cerita aja ya. Tahu kan? bisa ceritakan ya? Ada yang bisa ceritakan ya? Kalau untuk cerita legendanya sih masih kayak saya pribadi nih Bang, masih mendalami Iya. gimana sih asal usulnya ini gitu, kenapa apakah ada sejarahnya gitu. Kalau menurut orang tua sih yang pernah bilang ya ada sejarahnya. Sejarahnya gitu. apa? Salah satunya lah kalau Iya. di setiap perkampungan itu pasti ada pohon beringin. Iya. Dan pohon Iya. aren ini pasti ada Iya, gitu. iya, iya. Itu cuman ya nggak panjang lebar diceritain gitu. Kamu belum sampai ke sana. Katanya pemikirannya gitu. bahwa pohon aren itu adalah jelmaan dari seorang perempuan ya. Makanya dibilang bagotna. Iya. Boleh tahu nggak cerita tentang itu? Itu kurang tahu Bang. Tahu Kalau ya? jelmaannya itu Baik, kurang tahu. nanti- Hanya dikasih tahu sebatas itu saja Tapi gitu. saran saya nanti di seminar itu, di edukasi itu jelaskan juga. Iya, iya siap. Karena itu Ya, sebuah itu cerita pasti. legenda juga kearifan lokal yang harus dijaga. Iya. Bukannya tuanya, tapi Bukan asal usulnya, asal usul iya. tua juga. Dan- termasuk pohon arennya ya. Dan itu nanti memang kita sama narasumbernya juga udah mempersiapkan sampai ke cerita sana tentang gitu. itu ya. Iya. Menarik sekali Asal berarti usul. ya. Baik. Nah, kita cerita dari tadi festival tua segala macam, tapi belum tahu kapan dan di mana dilaksanakan ya kan? Kapan ini dilaksanakan? Oh iya, kalau untuk festival tuak itu tanggal 4, tanggal 5, bulan 6 di hari Jumat, hari Sabtu Di mana? di Nenggolan, Pantai Sipinggan, Pantai Simbiga. di Kecamatan Nenggolan. Kecamatan Nenggolan. Iya. Oh, siapa nanti yang diundang dari para selain orang masyarakat Samosir juga tokoh-tokoh yang diundang, kira-kira siapa? Kalau yang diundang itu yang pastinya pemerintah sudah. Iya. Pemerintah Bupati milenial kita ya, Pak pasti Mati ya. Hukum ya. Pasti kalau bupati udah pasti itu Iya. karena selaku anak muda masih. Iya. Baru ada juga sebagian tokoh-tokoh masyarakat dari luar, paragat dari luar juga Paragat, ya. yang nggak ikut berperan, hanya sebatas profesi paragat tapi hadir. Saya dengar juga akan ada datang Togu Semerangkir ya. Iya, ya. Si Togu pastinya datang dan itu sudah dijanjikan itu Karena pasti dia datang. sangat concern dengan tua ya kan. Baik. Baik ya. Nah, ini kan orang-orang muda yang ngerjakan ya, orang-orang muda. Jadi kalau boleh tahu gimana ceritanya sehingga punya ide melakukan festival tua seperti ini. Jadi awalnya sih dari minum tuak, Bang. Minum tua Dari ya? minum tuak awalnya. Iya, iya, iya. Jadi Naposong ngumpul sore-sore hari ini kebetulan. Ngumpul begini. Nah, salah satu teman ya itulah yang tadi si Togu Iya. datang ke Nenggolan Ya. minum tuak gini. Ya. Ya udah cerita-cerita masalah untuk Tua. buat festival, Ya, festival. Gimana sih ini? Setelah panjang cerita ya udah kita jadiin festival tuak gitu kan. Ya. Nah, udah ya boleh gitu. Anggapannya sebenarnya nggak secepat ini. Rupanya besoknya saya ditelepon Togu kan. Lek, gimana festival tuak katanya kan. Aduh, gimana nih gitu kan. Ya udah gas ya, udah digas aja gitu. Sampai sekarang ya memang semangat Naposo. Oke lah, Naposo Nenggolan Kreatif itu luar biasa semangatnya. Iya, iya. Nah, dari sisi pembiayaan untuk kegiatan ini, rencana mengajukan sponsor kemana aja nih? Kalau sponsor sejauh ini belum Bang, kita Belum. swadaya semua, aksi dana, kita jualan. Berarti kalau Nah, ada yang mendengar tayangan ini, silahkan berdonasi. silakan berdonasi. Ini silahkan dibantu untuk Iya, kegiatan-kegiatan positif. Kalau Nah, perusahaan bisa dibuatkan nama perusahaannya ya? iya pasti. Di balihonya Di ya? baliho bisa. Iya, Nanti dan- sponsor, setiap ada sponsor pasti kita kita tampilkan gitu nanti di sana. Iya. Green Berita sudah ditampilkan ya? Ya sudah masuk di media partner juga sudah ada. Ya. Baik. Mungkin Edu ada sampaikan sebelum kita closing? Oke, untuk pemirsa semua, jangan lupa datang ke Pantai Indah Sipinggan tanggal 4 dan tanggal 5. Horas. Horas. Adinda Septian, silakan. Apa mungkin closingnya? Ya, terima kasih. Jadi buat teman-teman semua yang menonton ini, silahkan berdonasi untuk kegiatan positif di Nenggolan yang diadakan oleh Naposo Nenggolan Kreatif, yaitu Festival Tuak Danau Toba 2021. Yang temanya itu Fine Tuak Taste, menjadikan
pohon aren, peningkatan ekonomi masyarakat. Dan jangan lupa juga hadir di kegiatan kita nanti tanggal 4, tanggal 5 Juni 2021, hari Jumat dan hari Sabtu. Sampai ketemu di sana nanti. Ada tuak-tuak juga yang disiapkan ya? Pasti semua tuak ada, bebas mencicipi nanti di sana. Makanan ada. Makanan juga ada, tuak juga. Ada ya? tuak, tambulnya ada. Tambulnya juga Tambulnya ada. Ya? ada. Nah, tambul apa ini? Tambulnya pastinya nasional lah. Nasional ya. Nasional. Baik, baik. Baik, ada musiknya juga ya? Ada musik, live musik juga Live musik ada. ya. Jadi kita bebas. Siapa yang mau tampil Bernyanyi, nanti boleh. Iya, sambil minum bernyanyi. tua ya. Nah, Iya, tapi setelah edukasi ya. setelah edukasi. Baik. Baik. Terima kasih Septian Nainggolan dan Edu Parhusip. Semoga cari sukses ya. Amin. Dan ya, menjadikan tuak menjadi minuman kebanggaan, Ya. minuman kreatif. Kenapa di daerah lain ada sake? Kenapa di daerah lain ada apa namanya tuak nias apa? Tuak suling. Tuak Kenapa suling. ada tuak nias atau tuak suling? Kenapa tuak Batak, Samosir tidak kita jaga dan kita kembangkan? Ya. Tetapi tentunya dengan minum yang tetap terjaga ya. Terjaga, jadi. Iya. Baik, terima kasih. Ya. Demikian tadi wawancara kita Marnonang bersama pemuda-pemuda kreatif dari Nainggolan yang akan melaksanakan Festival Tuak Sedanau Toba. Kiranya festival ini sukses dan mendatangkan income yang baru kepada para UKM, khususnya para peragat di seluruh kawasan Danau Toba. Tentunya silakan minum tuak karena tuak adalah minuman kearifan lokal kita ala Batak. Tapi ingat, jaga batasannya 3 gelas cukup. Saya Fernando Stanggang untuk Green Berita Horas.